Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan mengenai RPS Agroindustri Tanaman Pakan yang merupakan perubahan dari mata kuliah Sistem Produksi Tanaman Pakan pada tahun 2021. Di mana untuk RPS sendiri merupakan hasil lokakarya dari para pengampu mata kuliah Agroindustri Tanaman Pakan. Di mana untuk perkuliahan ini terdiri dari praktikum dan kuliah. Untuk FPS-nya sendiri ini ditekankan masuk ke dalam kurikulum OBE, di mana di sini tahapannya sendiri itu merupakan transfer pengetahuan dan dilanjutkan dengan interaksi dengan mahasiswa. Berikutnya adalah assessment ataupun evaluasi yang nantinya digunakan mengenai bagaimana capaian pembelajaran mahasiswa. Di samping itu, untuk capaian lain pada kurikulum OBE, yaitu bagaimana mahasiswa ini memiliki semacam output dari pembelajaran mata kuliah Agroindustri Tanaman Pakan. Di mana yang telah dilaksanakan itu ada beberapa output yang memang diperoleh dari mata kuliah Agroindustri Tanaman Pakan, di antaranya beberapa maket ataupun prototipe alat-alat agroindustri tanaman pakan yang memang bisa digunakan di masyarakat. Ada berupa alat-alat pertanian ataupun alat-alat peternakan yang digunakan di dalam ruang lingkup agroindustri tanaman pakan. Dan itu dilengkapi juga oleh buku panduan dalam penggunaan dari alat-alat tersebut. Itu merupakan capaian pembelajaran dari mata kuliah agroindustri tanaman pakan yang masuk ke dalam kurikulum OBE. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini angkatan 2021 di mata kuliah Sistem Produksi Tanaman Pakan. Dan untuk tahun ini mata kuliah ini menjadi Agroindustri Tanaman Pakan. Tetapi muatan untuk Sistem Produksi Tanaman Pakan akan tetap masuk dalam materi yang akan kita pelajari. Oke, di sini kita ambil dari angkatan sebelumnya di mata kuliah Sistem Produksi Tanaman Pakan. Di sini gambaran ada penanaman rumput odot yang mulai kita akan panen. Nah, penanaman Sistem Produksi Tanaman Pakan rumput odot ini kita tanam di bawah naungan Kortapa yang identik di kawasan Pangandaran yang sangat banyak luasan area kebun kelapa. Nah, sebelum kita mulai, kita ingat lagi bahwa di sini sudah masuk ke mata kuliah Agroindustri Tanaman Pakan. Ini untuk rencana pembelajarannya waktu awal perkuliahan sudah disampaikan. Pengampunya ada Dr. Ismail Mansur dan Kang Sengdi. Dan untuk ketua prodinya ada Dr. Ismail Hendy Setiawan. Ini ada capaian prodi yang teman-teman akan kuasai. Dan untuk materi Sistem Produksi Tanaman Pakan yang akan kita pelajari ini masuk ke dalam pertemuan ke-6 sampai ke-10, mulai dari faktor elemen iklim yang mempengaruhi agroindustri tanaman pakan sampai ke jenis-jenis tanaman pakan yang akan kita budidayakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Sistem Produksi Tanaman Pakan. Nah, mulai dari desain vegetasinya, yang perlu kita pahami adalah sistem monokultur dan multiple cropping ataupun ada beberapa tanaman pakan. Nah, untuk materinya sendiri nanti akan teman-teman bisa lihat di slide 4 ataupun di lumbung 4. Jadi nanti dalam pemaparan ketika memang teman-teman ada yang ditanyakan silahkan tanyakan dan angkat tangannya. Dan nanti akan ada penjelasan mengenai monokultur dan multiple cropping. Oke. Ini sedikit gambaran juga kita peroleh dari tanaman pakan di wilayah Jatinangor. Ini contoh monokultur singkong, di mana untuk lahan singkongnya cukup luas. Nah, untuk teman-teman yang sudah ke Jatinangor ini tentu akan mengenal bangunan LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ini di atas lahan tempat. Ini juga monokultur tanaman jagung. Ini monokultur alfalfa tropis.
Jadi ini hanya satu tanaman pakan. Dan untuk multiple cropping itu ada beberapa jenis untuk jenis penanamannya. Ada sequential cropping untuk menanam 2 tanaman atau lebih. Ada yang double cropping, triple cropping ataupun quadruple cropping. Ada 4 tanaman. Itu berbeda dalam satu area tanaman pakan. Ada juga yang disebut sequential cropping, itu ada rapid cropping. Ini tanaman yang dapat tumbuh setelah dipanen. Jadi ketika teman-teman menanam, panen, nanti akan tumbuh lagi dan dipanen kembali. Ini ada beberapa jenis nanti yang teman-teman akan pelajari di dalam praktikum juga. Contohnya ada rumput kodok, ada rumput raja. Dan ini ketika teman-teman sekali panen bisa dipanen di pemanenan berikutnya. Ini beberapa contoh juga multiple cropping. Ada intercropping yang menanam 2 tanaman atau lebih secara simultan dalam waktu yang sama pada lahan yang sama. Ini ada intercropping, ini ada pohon jati, jagung, dan rumput. Kita nanti di dalam praktikum juga akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mix intercropping, menanam beberapa jenis tanaman di dalam satu area. Ini ada intercropping, ada relay cropping, ada juga strip intercropping ataupun disebutnya nama lainnya alley cropping. Kalaupun kita lihat gambarannya, ini ada yang di antara tanaman itu kita menanam juga, ada jaraknya. Kalaupun ini rumput dengan tanaman lain, ini ada juga rumput di antara sela-sela pepohonan pohon pisang. Nah, ada beberapa jenis manfaat dari multiple cropping. Suplai pangan untuk keluarga tetap ada, suplai pakan untuk ternak ada, produksi pangan juga dan pakan bisa dilakukan secara bersama-sama. Ini ada beberapa manfaat yang lainnya, teman-teman bisa pelajari. Adapun di sini sumber dan sistem produksi hijauan yang dilakukan secara tradisional, contohnya di Indonesia. Kebanyakan mungkin anggapan para petani itu tidak perlu menanam tanaman pakan karena rumput itu tumbuh sendiri. Padahal ketika kita menanam itu akan menjadi nilai positif karena kita bisa memanage-nya. Kapan kita produksi yang cukup tinggi atau luasannya berapa, itu akan lebih memudahkan kita dalam memanage-nya. Ini contoh-contoh pengambilan hijauan ataupun tanaman pakan secara bebas tradisional gitu kan. Nah, ini beberapa contoh tanaman pakan. Teman-teman tahu tentang jenis sentro? Ini Centrosema. Ada juga kacang bulu, kalau di kita disebutnya apa? Edamame. Ada juga serium. Gebang, ini tanamannya gebang. Ada papan kalau orang sudah bilang. Ada bayudah, ini kayak yang berambat di atas permukaan. Ini hijauan-hijauan yang ada biasa di area perkebunan. Nah, ada juga hijauan pada kondisi hutan, itu cukup banyak. Dan biasanya kalaupun ada tanaman di bawah naungan, itu pasti tanaman tersebut tahan terhadap naungan ataupun tingkat pencahayaannya juga cukup rendah, tapi dia bisa hidup di bawah naungan tersebut. Nah, ini contohlah kearifan lokal yang ada di Jawa Barat. Ini diambil dari beberapa puluh tahun yang lalu, di mana anak-anak pada zaman dulu sering mengambil pakan, baik itu di hutan ataupun di area persawahan. Teman-teman tahu apa ini alatnya? Yang dipegang oleh anak-anak ini? Selain sabit, selain arit, ini namanya carangka untuk mengangkut hijauan. Ada lagi berbeda, kalau carangka ini hanya carang, kalau bahasa Sunda bilang, ada juga yang namanya sundung. Ada juga rancatan, itu beda-beda. Oke, ini ada beberapa sumber hijauan dan kalaupun kita lihat di sini ada gamal atau di Sunda bilang itu kalifiria. Ada juga yang sebelahnya tigan. Ya. Ini beberapa sumber hijauan yang biasanya kita lihat gitu kan, para peternak itu mengambilnya di lahan
yang ya anggaplah lahan tidur. Contohnya ada yang di mana ini? Di pinggir jalan tol, bukan di jalan tolnya, tapi di pinggir jalan tol. Ya, ini pengambilannya dengan karung. Ini ada juga hijauan padang rumput alami, cukup banyak di wilayah Jawa Barat dan lebih banyak lagi mungkin di luar Pulau Jawa itu juga luas. Yang biasanya untuk menggembala kambing ataupun domba. Ini tim dulu melakukan kuliah. Ada Pak Mansur, ada Pak Didi, ada Pak Dedi, ada Pak Hujan Hidayat dari nutrisi ternak. Ini hijauan pada lahan kritis biasanya di lereng-lereng yang biasa sudah tidak digunakan untuk penanaman, tapi di sini masih bisa dimanfaatkan juga untuk melakukan hijauan lahan. Tadi untuk sistem produksi hijauannya ini seperti apa tadi? Di antara tanaman bisa disebutnya alekropik. Nah, ini contoh-contohnya sama, ini juga sistem dorong. Ini ada juga relay. Ini hampir sama sebetulnya sistem tanaman, dua tanaman atau lebih yang ditanam secara simultan, di mana tanaman keduanya itu bisa mencapai masa produksinya yang bisa terus-menerus. Adapun sistem sorjan ini biasanya ada di area-area yang memang dialiri sungai ataupun pasang surut. Ini sistem teras bambu atau teman-teman seringnya apa ya? Teras naik. Jadi ini ada step by stepnya sampai ke atas. Ini yang biasa digunakan di wilayah-wilayah Indonesia. Karena memang datarannya dataran tinggi kan, jadi berbukit-bukit. Ada juga sistem tamungan. Di sini adalah sistem tanam miring, lahan miring yang ditanami tanaman hutan di salah-salahnya. Bisa juga ya pepohonan. Contohnya tadi ada gamal, ada apa lagi? Ada lagi kaliandra. Cukup banyak ya memang tanaman berkayu. Ini ada juga kebun makan intensif yang memang ini ditanam secara khusus, jenisnya juga sama, pemanenan juga itu teratur, ada manajemen untuk pemanenan nantinya, baik itu awal budidaya sampai ke masa panen juga. Nanti itu ada waktu-waktu yang memang sudah diatur. Ini contohnya di area perkebunan pinus. Ini ada sistem pastura. Kalau ini ada semak-semak belukar. Kalaupun kita lihat di beberapa wilayah Indonesia, contohnya di Nusa Tenggara itu kan banyak yang ada yang stepak, ada juga yang ada itu ada yang sistem semak belukar, ada juga benar-benar hijauan itu semua. Nah, kalaupun kita pelajari, ada beberapa sistem yang memang dikembangkan di wilayah Indonesia ataupun rujukan menjadi semacam referensi para petani ataupun peternak dalam membuat sistem penanaman. Ada yang istilahnya sistem 3 strata. Jadi nanti ada pembagiannya, ada pembagian titik area, ada selimut 1, ada selimut ataupun pagar, ada pun inti. Dan ini biasanya tanaman utama intinya. Misalnya tanaman apa? Kodot. Ataupun kadang kalaupun kita produksi jagung misalnya, nanti di pinggir-pinggirnya itu ada selimut pertama yang memang bisa dipanen, yang cukup agak lama dibanding yang utama. Contohnya apa? Ada singkong, ataupun tanaman pagar kayak kali kiria, atau gama, ataupun kaliandra. Nah, di selimut yang terakhir, strata yang ketiga, itu biasanya pepohonan yang berkayu besar dan panennya tahunan. Itu di pinggir-pinggirnya. Nah, untuk sistem 3 strata ini kita menggunakan yang 0,25 hektar atau berapa kali berapa? 0,25 hektar. Oke, nanti pelajari. Nah, ini sistemnya seperti kotak ataupun nanti menyesuaikan dari jumlah areal yang akan ditanam. Nanti kan ada titik-titik berapa maksimal tanaman misalnya di kayu yang ditanam. Nah, ini sebetulnya tambahan bagaimana teman-teman membandingkan antara kebun tanaman
secara intensif ataupun yang memang tidak intensif. Bagaimana kebun tersebut memiliki nilai tambah nantinya. Ini nanti bisa dipelajari. Hal-hal yang perlu diperhatikannya juga di sini ada pemupukan. Kalau tadi kan belum disampaikan pemupukan. Nah, di dalam manajemen penanaman tanaman pakan nanti juga ada bagaimana manajemen pupuk yang digunakan. Ini tanaman pagarnya, yang tadi ada juga tanaman baris ataupun selak. Ini hal yang perlu diperhatikan, harus dipotong sangat rutin. Yang sampai nantinya malahan jadi menaungi tanaman yang utama. Nah, ini untuk yang tanaman di lahan kritis. Hal yang perlu diperhatikan adalah harus establis dulu sebelum dipanen. Jadi harus kuat dulu beberapa kali baru dipanen. Ini contoh tanaman di bawah pohon kelapa. Ini contohnya ada tanaman rodot di bawah tanaman pohon kelapa. Di sini dilihat tanaman tersebut subur. Walaupun memang di naungan itu antara pohon kelapa dengan pohon kelapa itu ada jarak dan masih ada sinar matahari yang masuk yang dapat diserap oleh tanaman ini. Yang perlu diperhatikan adalah jarak tanamnya. Kedua adalah tingkat naungannya. Kalaupun teman-teman bisa mengeceknya dengan alat untuk mengukur intensitas cahaya matahari. Apa nama alatnya? Oke. Selain itu manajemen pemupukan harus tepat nanti. Ini ada beberapa peluang integrasi tanaman dengan ternak, baik itu dengan tanaman pertanian dan pakan, berupa perkebunan, pemanfaatan lahan kritis, dan kehutanan. Pun ada beberapa prodi juga di Indonesia itu khusus menyampaikan tentang bagaimana manajemen kehutanan, namanya agroforestry. Ini contoh agroforestry. Sistem agroforestry ini nanti include semacam integrasi tanaman pangan dan pakan sekaligus dengan hasil hutannya sampai ke agrisilvascura namanya. Ini ada sistemnya, bagaimana sistem ini akan digunakan oleh ternak, itu silvipascura. Nanti sistem ini juga akan menghasilkan sistem agrisilvipascura. Nah, ini sebagai rangkuman, silakan nanti pelajari dengan sistem-sistem yang tadi dipaparkan. Ada pangan, perkebunan, agroforestry, dan lahan hidup. Ini ada contoh untuk ketika ada tanda positif, berarti ini bisa dilakukan. Pengertian cropping, pangan bisa, perkebunan bisa, agroforestry bisa, lahan hidup bisa. Ada juga kalau yang tidak bisa apa aja. Ini sistem sorga pangan, kalau perkebunan sudah tidak bisa, seperti itu. Kebun pakan ini nggak bisa pangan karena memang sudah pakan yang bisa untuk lahan hidup bisa digunakan seperti itu. Oke, adapun beberapa pengembangan teknologi sistem budidaya mungkin ada di dunia luar ataupun di negara-negara luar sudah memang menerapkan beberapa sistem teknologi untuk budidaya tanaman pakan. Ini contohnya menggunakan filamen. Ini nanti akan sekilas-sekilas ya, atau mikrofilm untuk mengenang. Ini tanaman pangan, film farming teknologi. Ada juga di sini. Ini tanaman di wilayah yang kering. Ketahanan pakan menjadi perhatian kritis seiring dengan bertambahnya populasi global dan berkurangnya sumber daya alam. Solusi cerdas untuk pertanian yang lebih efisien, tanaman yang lebih keras. Ini sangat luas. Ini penggunaan teknologi menggunakan mesin pertanian. Jadi di dalam mempelajari mesin tanaman pakan pasti ada mesinisasi yang memang digunakan. Ini wilayah-wilayah gurun pasir itu bisa ditanami tanaman pakan atau tanaman pangan juga. Bagaimana cara untuk menghijaukan gurun? Mereka menggunakan teknologi-teknologi bagaimana penggunaan air yang efektif dan efisien. Jadi salah satu contoh, nanti silakan pelajari aplikasinya ada di website. Ini juga
juga sama bagaimana penggunaan air yang efektif. Ini para ilmuwan yang ada di Tiongkok pengembangan tanaman padi gurun. Jadi di gurun sekarang udah bisa nanam padi. Ini kecanggihan perkembangan teknologi. Adapun ini ada di wilayah-wilayah kekeringan yang sangat sulit untuk mendapatkan air dan curah hujannya juga rendah. Teknologi yang digunakan itu seperti membuat jaring. Jadi nanti itu akan menangkap embun-embun yang ada ataupun yang dibawa oleh angin. Akhirnya dikumpulkan di dalam suatu tempat supaya memang dialirkan. Ini ada di Maluku. Bahkan nanti juga jadi bagaimana sistem yang digunakan di wilayah-wilayah kering. Ini pemanfaatan teknologi Internet of Things dalam sistem kontrol nutrisi tanaman pakan. Ini adalah teknologi juga di dalam produksi tanaman pakan. Bukannya itu. Hanya benar. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah berada di lahan praktikum laboratorium peternakan terpadu PSDKU Pangandaran. Di dalam pertemuan kali ini kita akan melihat koleksi tanaman pakan terlebih dahulu sebagai pengantar untuk perkuliahan kali ini. Dan teman-teman dapat dilihat bahwa di sini sudah ada beberapa tanaman yang memang kita koleksi untuk praktikum penelitian sekaligus riset untuk dosen juga. Di sebelah kanan ada tanaman odot ataupun rumput gajah midi. Untuk rumput gajah mini ini disebutnya apa bahasa latinnya? Pancetum purpureum. Sipomot, oke. Sedangkan yang ada di depan teman-teman ini ada yang namanya daun kelor, tanaman kelor yang kita integrasikan dengan tanaman jagung. Nah, ini baru sekitar 2 minggu tanaman jagung. Kita akan mengukur tinggi sama performa tanaman jagung. Nah, kira-kira untuk mengukur performa perlu alat apa? Meteran. Meteran. Terus apa lagi? Alat tulis. Ada lagi? Untuk mendokumentasikan kita perlu kamera ataupun bisa dengan gadget teman-teman. Nah, itu ada daun yang dipegang oleh saudara Ipe. Daun apa itu? Gamal. Daun gamal. Bahasa latinnya apa? Lirijulia. Yang dipegangnya itu daun atau apa? Batang. Tangkai. Coba dilihat. Nah, ini adalah dari segi morfologi tanaman gamal. Yang disebut daun itu adalah semuanya ini daun. Dari titik pangkalnya yang memang di sini hasil ngambil ya. Di sini yang disebut dengan anak daun. Jadi kalaupun disebut daun, di sini ada berapa anak daun? 9. 1, 2, 3, 4, 5. Selalu berpasangan. 11 ditambah 1 paling ujung. Berbeda dengan tanaman yang lain, kadang ada juga yang tidak ada ujungnya, jadi hanya berpasangan saja. Ini termasuk juga tanaman leguminosa. Ditanamannya lewat apa? Cara tanamnya? Stek, batang, atau dengan cara disemai dari bijinya. Ada yang tahu biji gamal seperti apa? Segitiga. Ya, maaf. Bentuknya ada yang agak runcing-runcing pinggirnya. Oke, kalau tanaman gamal kita bisa di sebelah kanan, di sebelah sana itu ada tanaman gamal yang sudah tumbuh sekitar 2 bulan lebih. Tuh, kalau di sini tanaman kelor baru ditanam 2 minggu. Jadi udah dapat dilihat teman-teman nanti diukur. Terima kasih.
untuk sampelnya. Dan tadi akan sampaikan untuk pengukuran tanaman jagung performanya. Ini kita sudah ada alat untuk pengukurannya, apa meteran apa ini? Baju. Ya, meteran untuk jahit. Ini tidak jauh berbeda dengan penggaris juga bisa, karena memang ini ukurannya kita satunya senti. Ketika kita melihat ada tanaman jagung umur 2 minggu, teman-teman itu bisa melihat performanya atau mengukur performanya dari tinggi. Mana yang disebut tinggi tanaman? Dari Kira-kira? bawah sampai ujung daun Ujung daun ya paling panjang. tinggi. Iya. Makanya disebut tinggi tanaman. Kalau misalnya di bentang yang paling panjang itu tegakan tanaman. Jadi kalau tinggi tanaman mana yang paling tinggi di sini? Biarin, jangan dipegang. Yang ini paling tinggi sampai sini paling tinggi. Berarti dari permukaan sampai yang paling tinggi tanpa ada penarikan. Ini berarti ada 34 cm. Kalau misalnya tegakan berarti kita mana yang paling panjang atau paling tinggi? Yang ini. Kita ambil dari bawah. Tegakannya sampai 49. Itu untuk performa. Ada juga yang disebut dengan lebar daun. Cuma ini baru umur sekitar 2 minggu. Lebarnya dilihat yang paling tengah. Ini 28. Seperti itu. Kalau untuk panjang daun itu dari pangkalnya sampai ke ujung daun 38,5 seperti itu. Cuman memang ketika sudah tumbuh optimal, panen jagung berapa lama? 3 bulan itu daunnya itu akan relatif sama untuk lebarnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Cukup? Oke. Ada berapa mahasiswa di sini? Ada 30. Oke. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk masing-masing kelompok itu akan melihat performa tanaman, baik itu gamal ataupun tanaman odat, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau misal tidak ada pertanyaan, silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kan Holdi? Iya bukan 42 ya. Tapi tanya dulu Kang Deja. Kak. Itu Mau diarahin Balik awas. Itu mah udah ada patokannya di antara itu aja nggak sih? Sorry aku ansas. berapa?